warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya minta tolong ke semuanya untuk memposisikan diri sebagai anak SMP kelas 7. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita semua bisa kembali lagi di kelas ini di Pendidikan Agama Islam. Ya, di sini bagaimana semua kabarnya anak-anak? Ya. Ada yang di situ. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini semua masuk dan hadir di kelas. Semoga yang ada di kelas diberi kesehatan dan semangat dalam belajar. Ya, sebelumnya anak-anak, kita ini belajar PAI dari kalian TK, SD, dan SMP. Kalian sudah diajari kan sholat dan zikir itu. Sholat itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu sholat itu apa? Sembahyang. Sholat itu apa sih? Sholat itu apa menurut kalian? Ibadah. Ibadah, benar. Kalau zikir? Kalau zikir? Sama Bu. Doa. Doa. Untuk apa? Untuk Menyebut nama Allah. menyebut nama Allah. Zikir itu menyebut nama Allah, untuk mengingat nama Allah, mengagungkan nama Allah. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, kalian di SD, SMP sudah diajari kan bagaimana tata cara sholat, bagaimana sholat itu gerakannya, bacaannya sudah diajari. Hari ini kita hanya memperdalam saja apa manfaat sholat dan hikmah sholat. Coba sih. Ya, ini menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, pembahasannya. Silakan dilihat slide-nya. Sholat adalah tiang agama. Ya, dan zikir adalah nafas hati yang menghubungkan jiwa dengan Sang Pencipta. Itu cara mudah untuk kita memahami sholat dan zikir. Sholat adalah tiang agama, zikir itu seperti nafas hati yang menghubungkan jiwa kita kepada Sang Pencipta. Nah, nih, makna sholat dan zikir. Makna sholat dan zikir. Sholat itu adalah ibadah. Ya, kita tahu kan, sholat itu adalah ibadah. Ibadah yang terdiri dari gerakan sholat, dari bacaan sholat. Jadi itu adalah serangkaian bacaan dan gerakan dalam sholat. Dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat ini anak-anak, kalian harus memahami makna sholat itu seperti apa. Kalau kita tidak sholat, itu sama dengan kita itu sombong kepada Allah. Kita itu sebagai manusia yang sombong. Kenapa bisa dikatakan sombong? Karena kita tidak butuh dengan Allah, karena kita tidak sholat. Sama seperti kita tidak berzikir. Saya mana zikir? Zikir adalah mensucikan dan mengagungkan nama Allah dan menjaga dalam ingatan. Mengingat kepada Allah. Zikir itu seperti apa? Takbir. Nah, itu takbir. Itu salah satu zikir. Allahu Akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Apalagi anak-anak? Apalagi anak-anak? Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allahu Maha Besar. Ya, itu dan lain sebagainya ya. Nah, ini anak-anak, kalian setelah sholat jangan lupa untuk berzikir. Tuh. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Kita melaksanakan sholat dan zikir, itu manfaatnya yang pertama, tertanam akidah dan tauhid. Dengan kita istiqomah, saya tanya dulu, adakah yang di sini masih belum sholat 5 waktu? Kalian semua sudah balik kan?
Nah, oke. Bagus. Sholat lima waktu semua ya. Dengan kalian sholat lima waktu, kalian akan tertanam akidah yang tauhid yang kuat. Jadi gangguan-gangguan di luar itu kalian tidak akan terpengaruh. Yang kedua, terjalin hubungan baik antara manusia dan Sang Pencipta. Dengan kita sholat itu kita seperti berdialog dengan Allah. Jangan lupa kalau kalian sholat, kalian rasakan kalau kita itu sedang berbicara, sedang berdialog dengan Allah. Karena dalam sholat itu ada bacaan takbir. Kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar, dan membaca bacaan doa kita. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah itu jelas artinya. Jangan sekedar hanya membaca ayatnya saja, tapi kalian juga harus memahami artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami meminta, dan seterusnya. Jadi rasakanlah kalau kita ketika sholat seperti dialog dengan Allah. Selanjutnya, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian dan kemungkaran. Jadi sholat dan zikir itu menjauhkan dari kelalaian, kemungkaran, dan kemaksiatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjaga apa? Sesungguhnya sholat itu apa, Mas Ari? Menjauhkan. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Benar sekali. Nah, jadi orang dilihat dia bertakwa itu dilihat dulu yang pertama adalah sholatnya. Dan ketika kita meninggal, yang dihisab dulu adalah sholat. Jangan lupa untuk sholat ya anak-anak. Yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia. Dengan kita melaksanakan sholat dan zikir, itu secara tidak langsung otomatis kita akan tertanam akhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Kita tidak akan mencela temannya, tidak akan tega melihat temannya yang kesusahan, tidak akan tega. Karena kita itu sudah tertanam pertama akidah. Secara tidak langsung kepedulian kita keluar untuk membantu teman kita yang kesusahan. Itu adalah serangkaian manfaat dari sholat, akhlak mulia. Nah, yang ketiga adalah mengamalkan bagaimana cara kita agar istiqomah mengamalkan sholat dan zikir. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi karena kita sholat itu, rasakan kalau kita sedang berbicara dengan Allah, rasakan kita kalau lagi berdialog dengan Allah. Dan kita berzikir sama seperti kita mengagungkan nama Allah, mengingat nama Allah. Mendalami manfaat dari sholat dan zikir. Tadi sudah dijelaskan manfaatnya apa saja. Yang ketiga, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Ketika anak-anak sudah mendengar suara adzan, sebagai pengingat kita semua ya, ketika sudah mendengar suara adzan, mari kita sholat. Ya. Yang terakhir adalah niat yang tulus. Niat yang tulus, niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Artinya apa, Mas Arif? Segala sesuatu itu dengan niat. Ya, betul sekali. Kita niatkan semua ibadah kita, sholat kita, zikir kita hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sudah habis. Anak-anak, saya mau mengajak kalian bermain. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, The Bluetooth device is connected successfully. pinjam botolnya, Pak. Makasih ya. Nih ya, nanti ketika mendengar musik, kalian jalankan botol ini dengan catatan
tidak boleh dilempar. Kalau berjauhan kalian harus mengantarkan botol ini ke temannya. Paham? Kalau bisa mepet ya. Ya kan ada lempar. Bentar, saya carikan lagunya dulu. Ini mulai dari Mas Tanjung, ayo mulai dari Mas Tanjung. Disalurkan ya. Itu Mas Tanjung. Dikasih. Ada suara lagu langsung jalan. Ayo jalan, nggak boleh dilempar ya. Ayo jalan. Nggak boleh dilempar ya. Ayo. Lagi, jalan. Nggak boleh dilempar. Ayo, Ayo paten. ayo Mbak Dima maju sini. Maju sini. Silakan dipilih kuis belajar. Mau pilih nomor berapa? 1, 2, 3. Pilih yang mana? Ini. Pilih nomor berapa siapa diambil? Nomor 1. Dibaca soalnya hadap teman-temannya. Jelaskan makna sholat yang kamu ketahui menggunakan bahasamu sendiri. Jadi menurut saya ya Bu, sholat itu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Benar anak-anak? Nah, dilihat belakangnya. Selamat kamu mendapatkan 1 botol kopi kenangan. Ya, dapat 1 botol kopi kenangan. Iya. Silakan diambil. Sama-sama. Lanjut botolnya ya, lanjut lagi bermain. Ayo. Aku. Ayo ngobrol di level lo ya. Ayo. Ya. Oke. Yang megang botol maju ke depan. Yang megang botol maju ke depan. Curang. Silakan Kasih. ambil 3 makan 2 dan 3 silakan pilih. Duh, cara belakangnya. Ini. Depan sih. Oh iya sih. Tawari. Ayo dibaca soalnya. Apa manfaatnya? Jelaskan. Sepengetahuan saya, Ya, mengenai bahasa sendiri. itu manfaat dari sholat yaitu yang pertama mencegah dari perbuatan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian untuk manfaat dari zikir adalah mengingat Allah. Betul? Betul. Dilihat dapat hadiah apa itu belakangnya? Mas. Mas, oke. Silakan diambil emasnya. Ya, beri tepuk tangannya. Iya. 3-1 dilanjut apa sudah selesai? Nah, desa anak aku. Lanjut, apa sudah selesai ya? Sudah ya, bermainnya sekali lagi ya. Hadiahnya Ya. dikasih. Hadiahnya nanti dikasih pertanyaan di lain kelas. Ya, anak-anak, jadi dari materi hari ini kita tahu kan sholat itu ibadah. Jadi kalian jangan meninggalkan sholat. Seburuk apapun kalian, jangan tinggalkan sholat. Dan jangan lupa untuk berzikir. Ketika setelah selesai sholat, kalian jangan lupa untuk berzikir, mengingat kepada Allah.
kalian semua sudah tahu kan ilmunya, tinggal mengamalkannya. Mengamalkannya. Ya, kalian sudah tahu ilmunya, sekarang tinggal mengamalkannya. Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah, dan amal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan yang tersesat tanpa tujuan. Dan jangan lupa ya anak-anak sekalian, diamalkan ilmunya hari ini. Jangan hanya ditaruh otak, tapi diamalkan. Kita sebagai seorang muslim, jangan lupa kita harus menanamkan iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Iman, ilmu, amal harus ditanamkan. Ya, jangan lupa minggu depan anak-anak kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Ibu mohon kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk selalu berbakti kepada orang tua ya. Jangan berdurhaka dengan orang tua. Waktu sudah menunjukkan istirahat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.